Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan atas berkat dan perlindungan-Mu semalam selama kami tidur dan beristirahat. Saat ini kami hendak memulai segala aktivitas harian kami. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini. Supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mohon dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Roma 2 ayat 8. Sering kita lihat di televisi dan juga berita di surat kabar banyaknya demonstrasi di negara kita, tawuran antar siswa, perselisihan antar golongan yang disertai baku hantam dan lainnya. Akhir-akhir ini sedikit masalah saja akan mudah menyulut emosi seseorang dan mengakibatkan permusuhan serta pemberontakan. Orang-orang tidak lagi tunduk dan menghormati otoritas, lebih suka melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan meskipun hal itu bertentangan dengan hukum. Ternyata ini tidaklah mengejutkan karena Alkitab sudah menyatakan bahwa kebanyakan orang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 2 Timotius 3 ayat 2b-3. Paulus mengatakan banyak orang tidak tahu berterima kasih. Meski sudah menerima banyak bantuan dan pertolongan mereka tidak mau mengungkapkan rasa terima kasih, sebaliknya malah mengharapkan lebih banyak lagi. Kuatnya pengaruh dunia yang serba gemerlap ini membuat kekudusan menjadi suatu hal yang sangat langka dan sulit ditemukan dalam diri seseorang. Tetapi bagi kita yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat haruslah meninggalkan semua dosa dan membuangnya jauh-jauh. Bila kita menyebut diri pengikut Kristus tetapi masih dengan sengaja berbuat dosa berarti kita adalah orang-orang yang munafik. Dengan keras firman-Nya berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. 1 Yohanes 3 ayat 8a. Seseorang yang telah menundukkan dirinya sendiri kepada nafsu kedagingan dan tidak ingin keluar dari kondisi itulah yang disebut Tuhan berasal dari iblis. Ketika kita bermain-main dengan dosa, tinggal menunggu waktu saja sampai dosa itu menghanguskan kita sendiri. Dosa memang memberi kenikmatan tetapi hanya untuk sesaat. Dan bila kita membuka sedikit saja celah, dosa akan menghancurkan hidup kita. Itulah yang dikehendaki iblis.